Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Tias. Nama saya Pina Septiani. Perkenalkan, nama saya Nisya Nura. Perkenalkan, nama saya Siti Sahla Sabrina. Perkenalkan, nama saya Siti Sabrina. Di sini kami akan membahas materi fisika tentang alat optik. 1. Jenis dan hukum pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan cahaya oleh permukaan halus seperti cermin datar disebut permukaan teratur, dan pemantulan cahaya oleh permukaan kasar seperti kertas disebut pemantulan baur atau difus. Bisa dilihat pada gambar 10.1. B. Hukum pemantulan. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R. 2. Pemantulan pada cermin datar. A. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. 1. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 2. Maya atau tidak dapat diproyeksikan pada layar. 3. Tegak dan menghadap terbalik terhadap bendanya. 4. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda disebut perbesaran bayangan. M sama dengan I. B. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Misal, lilin. Bisa dilihat pada gambar 10.4. 3. Pemantulan pada cermin cekung. Ada dua jenis cekung sederhana, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Cermin yang akan kita pelajari adalah cermin cembung. Diperlihatkan pada gambar 10.7. M adalah titik pusat bola dan 0 adalah titik tengah cermin atau vertex. Garis yang menghubungkan titik P dan Q adalah ujung-ujung cermin. Dalam sudut PMQ adalah sudut buka cermin. 4. Pemantulan pada cermin cekung. A. 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ketiga sinar istimewa ini sangat penting untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ketiga sinar istimewa ini adalah sebagai berikut. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F, diberi tanda 1 pada gambar 10.8. 2. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama, diberi tanda 2 pada gambar 10.8. Dan 3. Sinar datang melalui titik pusat melengkupan M dipantulkan kembali ke titik pusat melengkupan, diberi tanda 3 pada gambar 10.8. B. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, gunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Lukis dua sinar istimewa, umumnya digunakan sinar 1 dan sinar 3. 2. Sinar selalu datang dari bagian depan cermin dan dipantulkan kembali ke bagian depan. Perpanjang sinar-sinar di belakang cermin dilukis sebagai garis putus-putus. 3. Perpotongan kedua garis yang dilukis pada langkah 1 merupakan letak bayangan. Jika perpotongan didapat dari perpanjang sinar pantul, bayangan yang dihasilkan adalah maya dan dilukis dengan garis-garis putus. Perhatikan gambar di bawah. C. Hubungan jarak fokus dari jari-jari ke lengkungan cermin. Titik pusat F terletak di sumbu utama dan di tengah-tengah antara titik pusat ke lengkungan cermin M dan titik pusat tengah O. Gambar 10.11. Jarak titik pusat ke lengkungan M ke titik tengah cermin O, yaitu MO, disebut jari-jari ke lengkungan cermin, diberi lambang R. Jarak titik fokus F ke titik tengah cermin O, yaitu FO, disebut jarak fokus, diberi lambang F. Oleh karena itu, pada cermin lengkung berlaku jarak fokus sama dengan tengah jari-jari ke lengkungan cermin. Pada cermin cekung, titik fokus F berada di depan cermin sehingga merupakan titik fokus nyata dan F bertanda positif, serta berlaku hubungan sebagai berikut seperti pada gambar. Adapun untuk cermin cekung, titik fokus F berada di belakang cermin sehingga merupakan titik fokus maya dan berlaku pada hubungan berikut seperti gambar. D. Perbesar bayangan. Bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung
dapat lebih besar atau lebih kecil daripada ukuran bendanya. Salah satu fungsi alat optik adalah untuk memperjelas penglihatan. Penglihatan lebih jelas akan diukur bayangan tampak lebih besar atau ukuran berat. Adapun dua konsep pembesaran, yaitu pembesaran linear dan pembesaran anggular atau pembesaran sudut. Misalkan benda kita tampilkan sebagai sebuah anak panah, maka ukuran benda dinyatakan oleh tinggi anak panah, mewakili tinggi benda. Perbedaan linear didefinisikan sebagai pembandingan antara tinggi bayangan dan tinggi benda. Jika pembesaran linear diberi lambang M, tinggi benda H, dan tinggi bayangan H, definisi perbesaran menjadi seperti berikut. Seperti gambar, perbedaan linear M tidak memiliki satuan dan dimensi. Rumus perbesaran linear dengan bantuan diagram sinar pada cermin cekung pada gambar 10-12 dan menggunakan perbandingan tan pada segitiga siku-siku OD1 dan OD1B akan Anda peroleh rumus perbesaran linear cermin kelengkungan. Perbesaran linear untuk benda dan bayangan nyata, jarak benda, sekon, kedua benda positif. Perbesaran M yang dihitung dengan persamaan 10-4 memberikan tanda negatif untuk benda dan bayangan maya. Jarak benda S positif, sedangkan jarak benda S negatif. Perbesaran M memberikan tanda positif, jadi M bertanda positif, menyatakan bayangan adalah maya dan tegak. Rumus umum cermin menyatakan hubungan antara jarak benda S dan jarak bayangan S⁻1 dari cermin yang menyatakan sebagai berikut seperti rumus di bawah. 5. Pemantulan pada cermin cembung. Titik fokus cermin cekung terletak di bagian depan cermin. Cermin cembung berbeda dengan cermin cekung. Titik fokusnya terletak di bagian belakang cermin. A. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama. Cermin dipantulkan seakan-akan datang dari posisi titik fokus F. Diberi tanda 1 pada gambar 10-13. 2. Sinar datang menuju titik fokus F, dipantulkan sejajar sumbu utama. Tanda 2 gambar 10-13. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Diberi tanda 3 pada gambar 10-13. Silahkan lihat gambar di bawah untuk lebih jelas. B. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung, hanya diperlukan 2 buah sinar istimewa. Pada gambar 10-14 digunakan 1 dan 3. C. Medan penglihatan cermin cembung. Untuk ukuran yang sama, cermin cembung memberikan medan penglihatan yang lebih luas dibandingkan cermin datar. Kerugian menggunakan cermin cembung adalah bayangan yang dihasilkan lebih kecil sehingga memberikan kesan seakan-akan terlihat di belakang lebih jauh daripada jarak sesungguhnya. Medan penglihatan yang luas dihasilkan cermin cembung dimanfaatkan juga di pertokoan dengan memasang cermin cembung berukuran besar pada lokasi tertentu, seperti gambar 10-16. D. Rumus cermin cembung. Rumus-rumus yang berlaku untuk cermin cekung berlaku juga untuk cermin cembung. Titik fokus F dan titik pusat kelengkungan cermin untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Dalam menggunakan persamaan ini, jarak fokus F harus dimasukkan tanda negatif. E. Aberrasi sferis. Aberrasi sferis adalah cacat pertumbuhan bayangan pada cermin sehingga sinar datang yang sejajar sumbu utama tidak dipantulkan tepat melalui satu titik, yaitu titik fokus F, melainkan agak tersebar ke arah sejajar sumbu utama. Pada gambar 10-18 contohnya. Cacat pembentukan bayangan ini disebabkan oleh bentuk permukaan cermin bentuk bola. Untuk membetulkan cahaya ini harus digunakan cermin parabolik seperti pada gambar 10-18. Pembiasan cahaya. Sebelumnya, telah dipelajari pembiasan gelombang air dalam tangki riak ketika merambat dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Cahaya yang termasuk gelombang elektromagnetik juga mengalami pembiasan. Dapat dilakukan percobaan dengan menyorotkan sinar senter ke dalam suatu wadah berisi larutan susu.
Amati lintasan sinar ketika mengenai bidang batas antara udara larutan susu. Akan teramati ketika cahaya mengenai bidang batas udara dan larutan susu, cahaya dibelokkan seperti pada gambar. Peristiwa pembelokan cahaya ketika cahaya mengenai bidang batas antara dua medium inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Hukum Snellius tentang pembiasan. Willebrord Snellius adalah seorang matematikawan Belanda yang menemukan hukum pembiasan yang populer dengan sebutan hukum 1 Snellius dan hukum 2 Snellius. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. Hukum 2 Snellius berbunyi, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika kebalikannya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, dibelokkan menjauhi garis normal. Coba perhatikan gambar pada slide ini. Untuk pemahaman hukum Snellius baik 1 dan 2, terdapat bidang batas antara udara dan air. Udara di sini merupakan medium yang kurang rapat, sedangkan air adalah medium yang lebih rapat. Terdapat garis normal di antara bidang batas tersebut. Sinar datang dari medium udara, membentuk sudut datang di antara sinar datang dengan garis normal. Sinar datang ini juga membentuk garis bayang pada medium air. Sedangkan sinar pembiasan dari sinar datang lebih mendekati garis normal yang membentuk sudut bias. Sinar bias ini lebih mendekati garis normal daripada garis yang sejajar di antara sinar datang. Inilah yang disebut hukum Snellius 2. Ini berlaku untuk sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan jika sinar datang dari medium lebih rapat, yaitu air, ke medium kurang rapat, udara, dibiaskan menjauhi garis normal. Persamaan Snellius dan indeks bias mutlak. Ketika seberkas cahaya bergerak dari udara dengan sudut datang θi, cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal dengan sudut bias θr di dalam air. Grafik sin θi terhadap sin θr akan berbentuk garis lurus yang melalui titik pusat O, buka kurung 0,0, tutup kurung. Ini berarti sin θi berbanding lurus dengan sin θr, yang menjadikan sin θi sama dengan tetapan dikali sin θr, atau sin θi dibagi sin θr sama dengan tetapan. Tetapan ini merupakan sifat khas kaca yang disebut indeks bias mutlak kaca. Lambang indeks bias mutlak adalah N. Jadi, indeks bias mutlak N untuk cahaya yang merambat dari vakum atau udara menuju ke suatu medium tertentu dinyatakan dengan persamaan N sama dengan sin θi dibagi sin θr. Persamaan ini dikenal dengan sebutan persamaan Snellius. Indeks bias mutlak suatu medium dapat dipandang sebagai suatu ukuran kemampuan medium itu untuk membelokkan cahaya. Medium yang memiliki indeks bias lebih besar adalah medium yang lebih kuat membelokkan cahaya. Contohnya, medium gelas memiliki indeks bias 1,5 hingga 1,9. Sedangkan medium intan memiliki indeks bias 2,46. Sehingga media intan adalah medium yang lebih kuat untuk membelokkan cahaya. Bentuk umum persamaan Snellius. Persamaan Snellius dapat dipakai untuk meramalkan apa yang terjadi jika cahaya datang dari kaca menuju air. Perhatikan gambar untuk memahami konsep persamaan Snellius. Pertama, sinar datang dari kaca. Sudut datang sama dengan θk dibiaskan ketika masuk ke udara. Sudut bias sama dengan θu. Untuk persamaan yang pertama, sin θu sama sin θu dibagi sin θk sama dengan nk
dapat juga berbentuk sin theta U sama dengan NK dikali sin theta K. Kedua, sinar datang dari udara, sudut datang sama dengan theta U, dibiaskan ketika masuk ke air. Sudut bias itunya theta A. Sesuai persamaan kedua, sin theta U dibagi sin theta A sama dengan NA. Dapat juga berbentuk sin theta U sama dengan NA dikali sin theta A. Ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga persamaan menjadi seperti berikut. NK dikali sin theta K sama dengan NA dikali sin theta A. Persamaan Snelliusnya menjadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dengan N1 sama dengan indeks bias mutlak medium 1, N2 sama dengan indeks bias mutlak medium 2, theta 1 sama dengan sudut datang dalam medium 1, dan theta 2 sama dengan sudut bias dalam medium 2. Hubungan antara cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang cahaya dengan indeks bias. Hubungan antara cepat rambat dengan indeks bias. Cahaya dibiaskan karena perbedaan kerapatan optik antara dua medium, yang dinyatakan oleh besaran indeks bias medium N. Semakin rapat medium yang berarti N lebih besar, semakin kecil cepat rambat cahaya atau V dalam medium ini. Secara matematis, hubungan V dan N dinyatakan oleh persamaan V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Frekuensi. Sebelumnya mohon maaf, pada slide ini hubungan antara frekuensi dengan indeks bias tidak dimasukkan. Jadi dapat dijelaskan secara lisan saja. Pada peristiwa pembiasan, frekuensi cahaya itu tidak berubah, sehingga F1 sama dengan F2 sama dengan F. Oleh karena hubungan V sama dengan frekuensi dikali lambda berlaku untuk kedua medium, maka berlaku persamaan berikut. V1 sama dengan F dikali lambda 1 dan V2 sama dengan F dikali lambda 2. Hubungan antara panjang gelombang dan indeks bias dapat diperoleh dengan membagi persamaan hubungan antara cepat rambat dengan indeks bias, kemudian menggabungnya dengan persamaan hubungan antara frekuensi dengan indeks bias, yang menjadikan V1 dibagi V2 sama dengan frekuensi dikali lambda 1 dibagi frekuensi dikali lambda 2 sama dengan N2 dibagi N1. Diturunkan menjadi lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan N2 dibagi N1. Finalnya menjadi lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2. 2. Pemantulan sempurna. Syarat terjadinya pemantulan sempurna antara lain, cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, atau dengan kata lain, indeks bias medium pertama harus lebih besar dari indeks bias medium kedua, serta sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Jadi, pada peristiwa ini tidak berlaku hukum pembiasan cahaya. Rumus tentang pemantulan sempurna sudah tertera pada gambar di atas. Pemantulan sempurna pada prisma dan serat optik. Yang pertama ada serat optik. Bagian inti terbuat dari kaca yang memiliki indeks bias tinggi dan berkualitas baik. Indeks bias yang tinggi akan mengakibatkan sudut kritis kecil sehingga sinar datang dengan sudut datang yang tidak terlalu besar akan mengalami pemantulan sempurna. Bagian luar atau yang sering disebut pembungkus terbuat dari plastik atau material yang berfungsi melindungi inti. Oleh karena cahaya atau gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam serat optik mengalami pemantulan sempurna. Pada saat keluar dari serat optik, energi cahaya tidak banyak yang hilang. Lalu selanjutnya ada prisma. Prinsip pemantulan sempurna pada prisma kaca ini banyak dimanfaatkan pada alat-alat optik yaitu periskop dan kamera. Aplikasi lain dalam prinsip pemantulan sempurna digunakan dalam teknologi serat optik,
yang mampu memantulkan cahaya dengan intensitas yang tetap antara intensitas cahaya masuk dengan intensitas cahaya yang keluar. 3. Pembiasan cahaya pada lensa. Ada jenis-jenis lensa. Yang pertama ada lensa cekung atau konkav. Lensa yang bagian tengahnya lebih tipis ketimbang bagian tepinya yang lebih tebal. Biasanya berbentuk lingkaran, tapi ada juga yang bukan berbentuk lingkaran. Lensa cekung mempunyai sifat menyebarkan cahaya, disebut sebagai lensa divergen. Kedua, lensa cembung. Lensa yang pada bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya atau menggembung. Lensa cembung memiliki sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Juga memiliki sifat konvergen atau mengumpulkan karena sinar yang datang melewati lensa cembung. Selanjutnya ada sinar-sinar istimewa. Pada lensa cembung terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif f1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat optik diteruskan tanpa membias. Lalu, sinar istimewa pada lensa cekung. Terdapat 3 juga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif. Yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa membias. Ada kuat lensa. Kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau memancarkan cahaya. Kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Untuk lensa cembung, P diberi tanda positif, sedangkan untuk lensa cekung diberi tanda negatif. Satuan dioptri sering tidak dicantumkan pada kekuatan lensa. Rumusnya ada P sama dengan 1/F dalam M, serta P100/F dalam cm. Yang terakhir ada lensa gabungan. Lensa gabungan merupakan dari 2 lensa atau lebih yang disusun berdekatan sekali, atau D sama dengan 0, dengan sumbu utama yang berdekatan sama lain. Jarak fokus gabungan serta kuat lensa gabungan memiliki rumus yang sudah tertera pada gambar di atas. C. Alat optik. 1. Mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Organ ini bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa untuk menghasilkan bayangan objek yang dilihatnya. Struktur anatomi mata diperlihatkan pada gambar berikut. Ada sklera, kornea, pupil, lensa, iris, jasad siliari, koroid, retina, dan saraf optik. A. Titik dekat punctum proximum atau PP dan titik jauh punctum rematum atau PR. Titik dekat adalah titik terdekat benda yang masih dapat dilihat mata dengan jelas saat mata berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, titik dekatnya kira-kira 25 cm dari mata. Sedangkan titik jauh adalah titik terjauh benda yang masih dapat dilihat mata dengan jelas saat mata tidak berakomodasi. Untuk mata normal, titik jauhnya terletak dengan jarak tak terhingga dari mata. B. Cacat mata dan cara menanggulanginya. Yang satu ada rabun jauh atau miopia. Rabun jauh atau terang dekat memiliki titik dekat dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tertentu. Cacat miopia dapat diatasi dengan menggunakan kacamata lensa cekung. Lensa cekung akan memancarkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Lalu ada juga rabun dekat atau yang disebut hipermetropia. Rabun dekat atau terang jauh memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tak berhingga. Cacat mata hipermetropia diatasi dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Lensa cembung akan menguncupkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Katarak dan glaukoma.
Cacat mata yang disebabkan oleh penyakit. Seseorang yang berumur panjang suatu waktu dalam hidupnya akan mengalami pembentukan katarak, yang membuat lensa matanya secara parsial atau secara total menjadi buram atau tak tembus cahaya. Sedangkan glaukoma disebabkan oleh peningkatan tekanan fluida dalam mata secara abnormal. Lalu ada juga yang namanya mata tua atau presbiopia. Mata tua atau presbiopia adalah cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut. Adapun jangkauan penglihatan penderita masa tua dapat dilihat dari gambar tersebut. Dan yang terakhir ada namanya astigmatisme, disebabkan oleh kornea mata yang tidak berbentuk sferis atau irisan bola, melainkan lebih melengkung pada satu bidang daripada bidang lainnya, yaitu bidang silinder. Setelah tadi kita membahas mata, dan yang kedua ada kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Selain digunakan untuk mengambil atau capturing gambar, kamera canggih dewasa ini juga dapat digunakan untuk merekam atau recording suatu kejadian atau aktivitas tertentu, seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Kamera bekerja seperti mata kita. Komponen-komponen dasar penyusun kamera hampir sama dengan mata kita. Bagian-bagian kamera diperlihatkan pada gambar tersebut, yaitu ada berkas sinar, lensa cembung, diafragma, shutter, film, pencari gambar, prisma, kaca di posisi atas dan kaca di posisi bawah. 3. Loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar atau sebagian orang menyebutnya suryakanta adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Sebagaimana yang kalian ketahui, lensa cembung memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan maya yang diperbesar jika benda terletak di antara titik fokus dan lensa. Bentuk loop diperlihatkan pada gambar berikut ini. Perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi maksimum. Perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan sebagai M sama dengan Sn per F plus 1. Keterangan M yaitu perbesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum, Sn jarak baca normal, dan F jarak fokus loop. Perbesaran angular loop untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran angular loop untuk mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan Sn per F. Dengan keterangan M yaitu perbesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum, Sn jarak baca normal, dan F jarak fokus loop. Perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu. Perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan Sn atau 1 per F plus 1 per X. Keterangan M memperbesar angular untuk mata berakomodasi maksimum, Sn jarak baca normal, dan F jarak fokus loop. 4. Mikroskop. Untuk melihat benda yang sangat kecil seperti virus dan bakteri, diperlukan alat optik yang memiliki perbesaran angular lebih besar. Alat optik yang diperlukan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil adalah mikroskop. Sebuah mikroskop terdiri atas susunan dua lensa cembung, dan yang dekat dengan benda disebut dengan lensa objektif. Lensa cembung yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. A. Perbesaran mikroskop. Mikroskop disusun oleh dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, sehingga perbesaran total mikroskop tentu sama dengan hasil kali dari kedua perbesaran lensa. Untuk lensa objektif, perbesaran yang dialami benda adalah perbesaran linear. Rumus perbesaran linear lensa tipis yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat rumus perbesaran lensa objektif itu seperti apa sih? B. Ada panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Pada sebuah mikroskop, bayangan dari lensa objektif merupakan benda dari lensa okuler. 5. Teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis utama teropong, yaitu 1. Teropong bias yang terdiri atas beberapa lensa, 2. Teropong pantul yang terdiri atas beberapa cermin dan lensa.
Yang pertama, teropong bias. Teropong jenis ini disebut teropong bias karena menggunakan lensa objektif yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Ada 4 macam teropong bias, yaitu yang pertama, teropong bintang atau teropong astronomi. Yang kedua, teropong bumi atau teropong medan. Jika kita mengamati benda-benda di bumi, bayangan akhir harus tegak terhadap arah benda semula. Hal ini bisa didapat dengan 2 cara, yaitu 1. Menggunakan lensa cembung ketiga yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. 2. Menggunakan pasangan lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Teropong bumi menggunakan cara 1 untuk menghasilkan bayangan akhir yang tegak terhadap arah benda semula. Di sini, lensa cembung ketiga hanya berfungsi untuk membalik bayangan dan bukan untuk memperbesar bayangan. Oleh karena itu, lensa cembung ketiga disebut lensa pembalik. Yang ketiga, teropong prisma atau teropong binokuler. Untuk membalik bayangan, teropong prisma menggunakan 2 prisma siku-siku yang disisipkan. Yang keempat, teropong panggung atau teropong Galileo. Untuk memperpendek teropong bumi, pembalikan bayangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan lensa cekung sebagai lensa okuler. Susunan lensa ini disebut teropong panggung atau teropong Galileo sesuai dengan nama penemunya. 2. Teropong pantul. Disebut teropong pantul karena sebagai objektif digunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Teropong pantul astronomi terdiri atas 1 cermin cekung besar, 1 cermin datar kecil yang diletakkan sedikit di depan titik fokus cermin cekung F, dan 1 lensa cembung untuk mengamati benda. Mengapa cermin digunakan sebagai pengganti lensa objektif? Yang pertama, cermin lebih mudah dibuat dan lebih murah dibandingkan lensa. Yang kedua, cermin tidak mengalami abrasi kromatis atau penguraian warna seperti lensa. Yang ketiga, cermin lebih ringan daripada lensa yang berukuran sama sehingga lebih mudah digantung. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, penggunaan cermin sebagai objektif pada teropong pantul lebih disukai daripada lensa. Pada kenyataannya, teropong astronomi terbesar adalah teropong pantul. Teropong pantul yang sangat terkenal adalah teropong Hale berdiameter 5,1 meter di Mount Palomar, USA. Adapun teropong bias astronomi terbesar di dunia terdapat di Observatorium Yerkes di Wisconsin, USA. Teropong ini memiliki lensa objektif yang lebarnya 1 meter sehingga sangat banyak cahaya yang dapat memasuki teropong.